tiba-tiba melorot. Tekanan darah saya naik 160 per 110. Istri saya nggak tahu. Terus perut sakit, macam-macam. Tadi pagi saya jam 7 harus menyampaikan firman Tuhan di salah satu gereja di Surabaya juga. Dan jemaatnya ingin sekali diajar, senang sekali diajar. Puji Tuhan, saya juga agak takut pertama kali karena berangkat itu tekanan darah masih naik sekali. Tetapi pada waktu saya sampaikan firman Tuhan dengan perlahan-lahan rasanya makin lama makin mulai normal dan enak. Dan saya boleh kembali lagi ke tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebetulnya kan saya biasanya 1 minggu sekali. Tapi hari ini karena Tuhan izinkan saya harus 2 kali, ya saya jalan aja gak apa-apa. Saya percaya Dia pasti memberi saya kekuatan. Firman Tuhan hari ini sebetulnya kalau keadaan lemah gini ingin nyampaikan yang enteng-enteng ya. Tapi persiapan saya kemarin itu ya cukup berat. Karena menyangkut psikologi dan teologi. Kita ikut Tuhan. Manusia ini memiliki jiwa di dalam kehidupan kita ini secara psikologi, secara kemanusiaan dibatasi oleh keadaan setiap pribadi masing-masing. Kemampuan untuk bisa mencerna sebuah masalah, persoalan itu tergantung dari pembentukan setiap pribadi, mulai dari kecil bertumbuh sampai dewasa, itu pembentukan sehingga jiwa itu akan tetap tegar, kuat menghadapi suasana, situasi, itu karena pembentukan. Banyak sekali orang yang berpikiran bahwa pembentukan sejak dini itu sangat penting. Memang sangat penting, tetapi pembentukan itu dibatasi oleh kekuatan, kemampuan pribadi masing-masing. Dan sebetulnya itu sangat rapuh sekali, tetapi ini selalu menjadi tolak ukur seseorang di dalam kehidupannya. Dan saya mulai teringat apa yang Tuhan Yesus ajarkan selama ini di dalam pembentukan diri manusia yang dikasihinya. Tanpa anugerah, membuat setiap kita ini akan menjadi frustasi. Jadi firman Tuhan itu diajarkan ya. Yang datang di gereja ini kan bukan semua adalah orang pilihan Allah. Bukan semua orang yang betul-betul telah dimenangkan. Bisa saja orang duduk di gereja, ya, mengaku dirinya percaya kepada Tuhan, tapi sebetulnya orang-orang ini belum menerima anugerah. Bisa itu terjadi, karena jangankan sebagai jemaat, sebagai seorang pemberita firman pun di dalam firman Tuhan dikasih tahu, aku bernubuat atas namamu, itu berarti seorang pemberita firman. Tuhan berkata aku gak kenal engkau, berarti orang itu tidak menerima anugerah. Ini bisa terjadi di dalam kehidupan pribadi manusia. Dan saya mulai menyelidiki betapa beratnya seorang yang datang di sebuah gereja, ya, diajar firman Tuhan, tapi orang itu sebetulnya tidak menerima anugerah. Bisa terjadi enggak? Sangat bisa. Duduk di gereja, mendengarkan firman Tuhan, bahkan melayani, ya, bahkan melayani tanpa anugerah, bisa kan membuat kita frustasi. Saya kasih contoh beberapa ayat. Di dalam Yohanes pasal 6, tidak usah dibuka, kita tahu ceritanya semua, ya. Pada waktu Yesus berkata bahwa bukan syarat, tetapi dia memberikan sebuah pengertian
di dalam perjamuan kudus, ya, ataupun pengertian di dalam Korintus pasal 11 sama Yohanes pasal 6, itu sebetulnya pengertiannya sangat berbeda. Tetapi banyak orang yang berpikiran itu sama. Padahal itu sangat berbeda sekali. Kalau Yohanes pasal 6 tentang roti hidup. Tetapi kalau Korintus pasal 11 pada waktu melaksanakan perjamuan kudus, itu memang berbicara tentang perjamuan kudus. Ini tanpa dimengerti dengan baik, akan membuat frustasi seseorang. Tentang roti hidup, kita coba renungkan sebentar. Karena saya tidak sedang mengkhotbahkan tentang Yohanes pasal 6. Tetapi coba kita merenungkan sebentar tentang roti hidup. Selama ini pemahaman tentang roti hidup itu, banyak sekali orang yang memikirkan secara salah di dalam perjamuan kudus. Karena pada waktu perjamuan kudus, orang-orang berpikiran bahwa kalau kita makan roti yang digambarkan tubuh Kristus, ataupun minum anggur yang digambarkan darah Kristus yang tercurah, itu akan menyelamatkan kita pada waktu perjamuan kudus itu. Padahal perjamuan kudus itu adalah sebuah upacara, ya, pengertian bukan menyelamatkan hidup kita, tetapi mengingat karya Kristus dalam hidup kita. Ini harus dibedakan dong. Ya. Tetapi orang-orang sangat-sangat keliru dalam hal ini. 1 Korintus pasal 11 itu berbicara tentang bagaimana, ya, hidup orang percaya selalu mengingat akan karya Yesus di dalam kehidupannya. Tapi kalau di Yohanes pasal 6 tentang roti hidup, itu berbicara tentang lain. Itu berbicara tentang di mana anak-anak Tuhan yang mau mengikut Tuhan, itu hanya karena dikenyangkan perutnya oleh makanan pada waktu itu. Di mana Yesus sebelum berbicara tentang roti hidup, dia melakukan sesuatu mujizat. Di mana ada 5.000 orang diberi makan roti dan mereka kenyang. Mereka ngejar Yesus, ikut Yesus. Siapa yang tidak mau sekarang? Makan gratis. Pada waktu itu posisi yang sangat sulit. Orang-orang ikut Yesus, mau ketemu sama Yesus, mau mencari Yesus karena perutnya kenyang. Nah pada waktu itu Yesus menegur, kamu mencari aku, kamu mengejar-ngejar aku, itu bukan karena kamu benar-benar mengerti aku datang di dunia ini untuk apa. Makna Injil sesungguhnya ini apa? Karena mau mengikut Yesus karena apa? Tetapi kamu cuman sekedar dikenyangkan. Karena kamu kenyang makan roti yang aku berikan kepadamu. Kalau kamu cuma itu toh, percuma Yesus ngomong kayak gitu toh. Karena apa? Kalau kamu makan roti, masuk ke mulut, nanti keluar ke, ya, ngerti ya? Kalau itu yang kamu kejar, sesuatu yang sifatnya tidak kekal, ikut aku. Bojai, ngerti maksudnya? Percuma. Tapi kalau kamu ikut aku, ngerti oh maknanya. Aku datang di dunia ini, aku akan memberikan sesuatu yang sifatnya kekal. Yaitu apa? Tubuhku ini loh. Yang akan diserahkan bagi kamu, tubuhku akan dihancurkan. Darahku akan dicurahkan. Pengertian kalau kamu makan tubuhku, daging, itu Yesus masih di sana kok, ngerti maksudnya? Kalau kamu makan ini, tubuh, kalau kamu minum darah, artinya makan ini apa sih? Kita kembalikan tadi ya. Yesus kan ngomong, kamu ikut aku karena kamu dikenyangkan, kamu warak. Makan roti yang cuma tidak kekal itu loh. Cara berpikirmu ikut aku itu cuma karena itu toh. Ya percuma, kamu harusnya itu mengikut aku, benar-benar mengerti makna mengikut aku itu. Yaitu apa? Aku itu loh mau mati untuk kamu. Tubuhku ini
diberikan untukmu, darahku dicurahkan untuk kamu. Kalau kamu makan tubuhku, minum darahku, ini sesungguhnya sesuatu yang benar-benar akan membuat kamu tidak akan apa? Kecewa. Kamu akan menerima kekekalan. Sama dengan perempuan Samaria itu dia ngomong, kalau kamu minum dari air yang kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Setelah perempuan itu minum air Yesus, dia tidak pernah minum air lagi dah. Itu kan pengertiannya perempuan itu, nafsunya tidak bisa dikekang. Tidak pernah puas sampai dengan suaminya banyak. Dia tidak pernah bisa puas. Dan Yesus itu ngomong, kalau kamu ikut aku dan kamu menerima sesuatu dari aku, kamu akan dipuaskan. Bukan berarti kalau kamu jadi bojoku kamu akan puas. Bukan. Tetapi kalau mengikut Yesus, segala dahagamu yang kamu cari dalam dunia ini yang cuma sifatnya terbatas itu, percuma, kamu tidak akan puas. Kamu punya suami 10, suami 100, kamu tidak akan puas. Tapi kalau kamu benar-benar mencari sesuatu yang akan kuberikan kepadamu, kamu akan dipuaskan hidupmu. Amin. Nah kalau pengertian-pengertian yang seperti ini, kita tidak bisa menerima anugerah. Bukan tidak bisa, kita tidak menerima anugerah. Yohanes pasal 6 itu akan jadi kacau, ngerti maksudnya? Pikirannya apa? Seolah-olah Yesus ngomong, kalau kamu benar-benar makan dagingku, minum darahku, kamu barusan benar-benar akan menerima hidup kekal. Muridnya pada waktu itu belum menerima anugerah. Kecewa semua enggak? Bacaan coba, Yohanes pasal 6 ayat berapa itu? Ayat 59 atau berapa itu? Lupa aku. Mereka kecewa semua. Tapi ini dipakai terus sampai sekarang. Berapa itu? Pasal 6 ayat berapa itu? Sesudah mendengar semua itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras. Coba sebelumnya ayat 59-nya. 58, 57 lah. Coba 57. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Padahal kita ngerti toh maknanya ini. Yohanes pasal 6 itu kita bisa mengerti tujuan Yesus memberitahu itu. Harus kita mengerti maknanya dulu tentang 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 itu bicara apa? Dia mati di salib untuk kita. Amin. Dia memberikan hidup bagi, ingetan ini terus gitu loh. Dia disalib, dia memberikan hidup bagi kita itu karena masalah apa sih? Masalah dosa, betul tuh? Yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, dia selesaikan di kayu salib dan dia ngomong, inget toh ini loh. Ngerti maksudnya? Di Yohanes pasal 6, orang-orang cari Yesus. Bukan mengingat tentang Injil, tetapi ingat tentang karya Yesus di dalam mujizat, perut kenyang. Jadi kalau hari ini kita ikut Yesus karena disembuhkan, cuma seperti itu tok, karena dulu melarat sekarang jadi kaya, duit banyak, karena dulu keluarganya berantakan sekarang keluarganya jadi baik, ikut Yesus, karena cuma itu, gak ada bedanya kamu menyembah berhala. You understand? Ngerti? Tapi ini sekarang yang dipakai di mana-mana ini yang membuat rame enggak? Padahal ikut Yesus itu hal yang terpenting, hal yang pokok, yang tidak bisa diselesaikan oleh kita, yaitu apa? Tentang dosa. Sampai kapan bisa selesaikan dosa? Tidak bisa. Yang membuat kita nggak bisa puas itu apa? Dosa. Daging ini nuntut terus, roh itu penurut. Ini yang diajarkan di gereja ini. Ini dimengerti dengan baik, dengan benar. Maka damai sejahtera melampaui akal kita. Itu akan hadir dalam hidup kita.
Sukacita senantiasa, Filipi pasal 4 ayat 4. Itu hadir dalam kita, karena dalam Kristus. Paham ini ya? Apalagi Yesus ngomong apa? Firman Tuhan ngomong apa? Kita kalau tidak terima anugerah, kita benar-benar stres. Kalau matamu apa, lebih baik dicokil tanganmu, kalau mencuri dipotong. Lebih baik masuk surga gak punya tangan. Kita kan pengertian-pengertian harus diajarkan ya toh. Tapi kalau diajarkan secara psikologi dalam kejiwaan, lebih gampang mana? Gampang. Orang suka mencuri itu apa? Klepto ya. Kebiasaan mencuri itu dibawa ke psikolog. Gak mungkin psikolog itu ngomong, kamu suka mencuri, kalau kamu ketemu lagi lebih baik tanganmu tak potong daripada kamu nyuri. Ya lari semua tuh. Di terapi. Terapinya rasanya masuk akal enggak? Tapi kalau Yesusnya apa? Banyak hal firman Tuhan. Kalau kamu gak benci ibu bapakmu, siapapun juga. Kalau kamu mengasihi ibu bapakmu melebihi aku. Wah rasanya kayak, ini mengikut Yesus ini, apa sih ngajari kasih cinta kok suruh benci orang lain nomor satu dia. Tanpa anugerah, stres gak kita? Stres lah, sudahlah. Saya masih ingat dulu waktu SMP, teman saya, ya, bukan saya ngomong masuk firman Tuhan, pengertian firman Tuhan yang masuk salah dalam otaknya. Wah dia makin ditentang sama keluarganya, makin dimusuhi sama keluarganya, dia merasa makin apa? Makin benar. Karena firman Tuhan ngomong, kalau kamu dimusuhi oleh seluruh rumahmu, kamu siap-siap kamu akan dimusuhi ini semua. Wah dia makin bangga bahwa kalau itu dimusuhi, itu makin dia berarti dia lakukan semua untuk Tuhan. Konteksnya harus ngerti. Kalau kayak gitu kita cari musuh aja. Berarti kita benar-benar untuk Tuhan. Dimusuhi orang seluruh dunia ini. Berarti kita benar-benar cinta Tuhan. Kamu akan dimusuhi seluruh orang karena aku. Kalau kita gak dimusuhi, kita disayangi semua. Orang semua sama baik sama kita. Berarti apa? Gak nomor satu Tuhan gitu. Tanpa anugerah, stres kita. Apalagi kalau kita nanti dimusuhi sungguhan. Orang banyak, ya ini gak apa-apa. Karena Yesus aku mau dimusuhi. Dimusuhi sungguhan, stres kamu. Sampai rumah bojomu lihat kamu, semua gitu. Sendirian di rumah pulang ngaplung, Tuhan tolong pertama kali kuat. Terus gitu 3 bulan, stres kamu, depresi. Nanti masuk gereja, tanda orang depresi apa? Masuk gereja duduk, pujian belum diangkat, keyboard masih 1 not. Teng, bisa. Nuang cerit-cerit, bingung semua. Yang bingung siapa pendetanya? Ini kenapa ini? Kejiwaannya kena. Karena udah ngerti makna firman sesungguhnya. Bener gak? Tanpa anugerah yang benar yang kita terima, firman Tuhan ini akan membuat kita depresi, bener gak? Kamu baik sama siapapun juga tanpa Yesus. Kalau bukan karena Kristus, bahkan tubuhmu dibakar pun percuma. Loh, terus kayak apa? Maksudnya apa? Saya diajarkan semua itu di tempat ini. Ya, kalau kita mulai mengerti soal itu, kita tidak akan stres. Nah, sekarang ada lagi teologi positive thinking. Namanya positif itu kan baik tuh mesti. Tapi kalau positifnya itu bertentangan sama firman Tuhan, jadi gak baik. Firman Tuhan dibuat cuman positive thinking. Firman Tuhan ini luar biasa loh. Segala sesuatu itu ya dibuat apapun juga, rasanya dibuat baik. Tapi kalau gak sesuai dengan konteksnya, pasti celaka. Tak buktikan nanti ya. Ya, kalau saya naik di atas mimbar ini tadi pusing-pusing duduk sini pasti beres, heran saya. Jadi enteng malah saya lagi. Coba kita mulai nih. Paling gampang-gampang aja. Saya buka tadi malam tuh sudah mulai agak gak enak. Ya sudah dikasih tahu sama anak saya, Pak ojo makan, nanti saya ngomong mie-nya, nanti mie-nya gak laku semua, kasihan. Jangan makan mie ini.
Apalagi sambelnya nanti Bapak sakit gini. Tak coba. Wah bener. Tadi pagi 4 kali. Perutnya tidak enak. Paling pusing. Waduh wis. Malam itu wah sudah kerasa tidak enak. Wis tak coba ya. Kasih firman sing rodok gak sepiro berat. Buka ayat. Ya tetap abot. Karena saya nggak bisa nerangkan ringan-ringan. Apalagi berapa waktu yang lalu saya dengarkan loh yang khotbah di sini berapa kali. Waduh, ini harus tak bereskan semua. Karena ada beberapa orang ngomong seneng, ya tidak apa-apa, bagus. Tapi gak sesuai. Saya bereskan ini. Kita buka Roma pasal 12 ayat 1. Sering ini. Roma pasal 12 ayat 1 ini sering dibuka. Tadi saya sampaikan firman Tuhan di sebuah tempat. Pemain musiknya semua itu kenal saya. Dan mereka paling tahu tentang saya itu apa? Kalau khotbah kan lama. Jadi sudah pesen. Ini sudah jadi keluar nanti baca kasihan. Sudah pesen. Pak Titi kalau khotbah sampai jam gini ya. Karena pemainnya akan pindah ke tempat sana. Saya buka 1 ayat, mau 2 ayat. Mereka sudah tepuk-tepuk tangan. Nanti 2 ayat jadi 2 jam katanya. Aduh. Kita buka Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, pengertian ini aja, ya. Coba lihat sini aja dulu. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu ngerti enggak? Biasanya kalau persembahan kan sesuatu yang disuguhkan toh. Yang hidup itu kayak apa? Tubuh kita disuguhkan nih di atas mimbar, jadi dibelai gitu. Yang hidup itu berarti kita harus mengerti toh, segala sesuatu di dalam hidup kita, apapun bentuknya, itu kita lakukan untuk Tuhan. Itu yang hidup. Yang kudus, ya, yang baik betul ya, sesuai firman. Yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayo, saya tak tantang sekarang. Bisa enggak kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Hal yang paling gampang, hal tentang apa? Hal yang paling gampang, hal tentang apa? Ini loh, sing ceket ya, apa kita ini apa? Tubuh, bukan baju, tubuh. Tubuh kita ini bait Allah, benar enggak? Disuruh jaga enggak sama Tuhan? Sudah dijaga? Dijaganya dengan betul? Waktunya makan. Ilmu kesehatan itu sama firman Tuhan yang tidak menentang firman Tuhan banyak enggak? Kalau tingginya saya 186, saya ini, berat maksimalnya berapa? 86 toh. Kalau perempuan kan 86 dipotong toh. Dipotong 10 toh. Berarti 76 toh. Nah, mana Nana? Yoyo mana? Ini adalah baitmu, mau cantik gak tak panggil. Bu Mami. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Itu apa? Ini bait salah satu tubuh. Bukan masalah karena tubuh itu sinesianya enggak tubuh, bukan. Kita lakukan apapun juga untuk Tuhan. Yang paling gampang, paling dekat dalam diri kita itu apa? Tubuh kita. Sudah kita lakukan untuk Tuhan. Bisa. Tak mungkin bisa. Esta. Tadi malam aja saya sampai ngelirik salah satu anak saya bingung. Lambungnya sakit, kalau makan jagung kumat gitu. Datang dengan bangga, aku mari makan jagung 10. Urusannya bukan sama saya, ngerti? Urusannya sama Tuhan. Saya pun juga kayak gitu. Sudah dibilangi gak boleh makan lombok. Ya, dicoba, ules berarti.
Tidak akan bisa dilakukan Roma pasal 12 ayat 1 kalau kita tidak mengerti keseluruhan. Tapi coba kita ini tidak bisa langsung, tapi kita berusaha. Benar ya? Karena kita sudah tahu yang betul, kita berusaha. Kalau kita tidak ngerti yang betul, kita mau berusaha dengan cara kayak apa? Contoh, orang dulu sebelum ada COVID, disuruh pakai masker rasanya kayak apa? Aneh ya, Onju ngomong aneh gitu. Kayak orang edan, mosok semua orang di pesta, rame-rame dia datang pakai masker. Duh, ini apa ini? Mau ngoperasi siapa? Kan kayak gitu tuh. Tapi setelah berpengetahuan tentang COVID sesungguhnya, oh kalau gak pakai ini bisa nular gini. Nggak usah disuruh, semua pakai masker enggak. Tapi ada juga yang gak pakai masker, kayak saya kan dablek tuh. Misalkan, gak pakai masker. Tapi tetap, kalau sudah berpengetahuan seperti itu, tetap berusaha pakai enggak. Berusaha pakai, oh ini rasanya orang-orang ini ada sing batuk, gitu sudah takut pakai langsung. Benar enggak? Ya, tapi pada waktu lihat rasanya sehat semua saat rumah, meskipun berpengetahuan tentang COVID, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak berpengetahuan tentang COVID sama sekali, ngerti maksudnya? Enggak ngerti. Semua batuk, dia ketawa-ketawa, besok batuk enggak karu-karuan deh. Dia enggak pakai masker karena dia enggak betul-betul enggak ngerti tentang COVID. Demikian juga firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti tentang firman Tuhan sesungguhnya itu artinya apa? Kamu tidak akan pakai masker. Ngerti maksudnya? Tetapi kalau kamu ngerti, oh firman Tuhan ini seperti ini tak. Mungkin kita suatu saat saya gambarkan melakukan itu sama dengan masker ya. Mungkin suatu saat kita gak pakai masker. Tetapi pada waktu teringat, oh gak boleh ini gini. Akan pakai lagi. Daripada kalau kita gak ngerti sama sekali. Mau pakai kan gak mungkin mau toh. Mau melakukan firman kan gak mungkin mau toh. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini. Kenapa sih kita disuruh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan tubuh yang. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Dan berkenan kepada Allah. Itu karena apa? Barusan kamu mau melakukan itu. Karenanya kan disebutkan tuh di Roma pasal 12 ayat 1 ini. Bacaan ayat yang paling atas. Karena itu, karena itunya itu apa? Kalau kita enggak ngerti, tanya Tanya sama siapa? Nah sekarang tak ajari hermeneutik. Misalkan, Pak Titi sakit, ya toh? Karena itu Pak Titi saat ini sakit, perutnya sakit. Terus, karena itu tuh kan berarti makan sesuatu toh atau apa toh? Itu biasanya dijelaskan di mana? Sebelumnya toh. Lah justru ini karena itu saudara, karena itunya apa? Lah karena itunya enggak mau diselidiki dengan dalam, langsung mau melaksanakan Roma pasal 12 ayat 1. Enggak mungkin bisa. Enggak mungkin mau. Jiwa kita pasti berontak. Segala sesuatu untuk Tuhan. Gini untuk Tuhan. Gitu untuk Tuhan. Pekoro makan jagung aja untuk Tuhan. Pekoro gini untuk Tuhan. Gak mungkin mau. Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa ngerem. Gak mungkin. Tapi kalau tahu. Berarti. Aku sudah ngerti ini. Karena itunya itu apa? Karena Allah itu begitu mengasihi kita. Karena Allah itu begitu berkuasa atas hidup kita. Karena rencana Allah itu begitu dalam hidup kita. Itu Roma pasal 12 ayat 1 itu kalau kita cuma melihat di dalam Roma pasal 11. Karena itunya berbicara tentang apa? Karena itunya berbicara di dalam Roma pasal 11. Ayatnya itu ayat 11. Ayatnya itu ayat 30 sampai 36.
Roma 11 ayat 30 sampai 36. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ayat 30 ini bicara apa sih? Rasul Paulus itu mau ngomong. Sebetulnya kita ini semua orang-orang yang harusnya binasa. Sebetulnya kita ini orang-orang yang harusnya binasa dalam pengertian dihukum kekal di neraka. Tetapi sekarang beroleh kemurahan. Kemurahan itu apa? Kemurahan Allah. Belas kasihan Allah. Dia memberikan anugerah kepada kita dengan cara apa? Orang-orang pilihannya, orang-orang Yahudi. Kalau konteksnya Roma pasal 12 ayat 30 ini pertama kali orang yang menerima kemurahan Allah itu ya itu bangsa siapa? Yahudi. Disebut umat pilihan. Umat pilihan itu bukan karena ganteng atau apa atau baik, enggak. Umat pilihan itu disebut umat pilihan karena apa? Para nabinya, buat pewahyuan itu diberikan melalui bangsa Yahudi. Ngerti maksudnya? Mesias atau Kristus turun melalui bangsa Yahudi. Oleh karena itu dia disebut umat pilihan Allah. Tapi sama Tuhan, dia apa? Mereka memungkiri. Dan Tuhan tahu. Karena ketidaktaatan bangsa Yahudi, maka keselamatan diberikan kepada seluruh bangsa. Sehingga nantinya melalui seluruh bangsa ini dikatakan di ayat selanjutnya, baru orang Yahudi itu melihat itu, dia bertobat dan menerima keselamatan juga. Dan ini menunjukkan apa? Allah berdaulat penuh atas hidup ini. Kalau kita lihat di atasnya lagi, kalau kita mengerti Roma pasal 12 ayat 1, baru kita mengerti Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Itu artinya apa? Allah turut bekerja, berarti Allah yang melakukan semuanya enggak? Dibuktikan dengan apa? Roma pasal 8, ya, Roma pasal 8 ayat 32. Kalau Allah tidak menyayangkan anaknya, dia memberikan kepada kita, masakah dia tidak memberikan segala sesuatu untuk kita, supaya kita hidup, supaya kita memperoleh itu semuanya. Allah yang bekerja, Allah yang melakukan semua. Nah, pertanyaan saya, kalau mengerti konteks ini dengan baik, dengan benar, Allah turut bekerjanya ini mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya, mengasihinya. Pertanyaan saya kayak gini sekarang. Ini hati-hati sekali. Ya, Roma 8 ayat 28 coba kita lihat. Ini bahaya, ini saya jelaskan karena ada yang menjelaskannya salah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Mendatangkan kebaikan bagi kita ya, yang mengasihi dia ya, mendatangkan kebaikan. Pertanyaan saya, kebaikan itu menurut Allah atau menurut kita? Menurut Allah toh. Menurut kita yang kita rasakan, bisa gak baik gak? Paulus itu kepalanya dipotong, itu Paulus ngomong, oh ini baik kepalaku, gak punya kepala, atau dia merasa dia tidak betul ini, kepalaku dipotong, disiksa, dipukuli semua. Tapi itu semua Allah lakukan, itu kebaikannya Paulus. Kok bisa? Coba pertanyaannya. Kok bisa kalau itu baik? Ayo, saya mau ngetes hati kita semuanya. Sekarang ya, pertanyaan saya. Kalau Ayub, dia menderita dulu. Dia kaya raya, diceritakan toh. Ini kita hari ini mau berbicara di dalam hati kita sendiri tentang kedaulatan, kasih Allah, maha tahuan Allah. Coba kita ngetes hati kita satu-satu. Ayub ya. Ayub ini seorang yang mengasihi Tuhan. Dia beribadah, dia lakukan semua yang baik untuk Tuhan. Suatu saat Tuhan izinkan dia mengalami satu masalah yang berat.
Hartanya habis, anaknya mati semua, tubuhnya dihancurkan. Tapi happy endingnya, ayo dipulihkan secara luar biasa. Bahkan lebih hebat daripada dulu. Dan ini kalau dimasukkan ke teologi positive thinking, sangat gampang enggak? Tapi apakah Allah lakukan ini semuanya dengan satu pengharapan tujuan kita nanti terjadi seperti Ayub? Kalau tujuannya happy endingnya seperti Ayub, kenapa Paulus kepalanya dipotong? Kalau coba happy endingnya seperti yang terjadi di dalam diri Ayub. Saya ulangi ya. Kalau Ayub mengasihi Tuhan, Paulus mengasihi Tuhan enggak? Sama-sama toh? Benar ya, sama-sama ya. Ini kita kompenkan ke Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerjanya sama bagi orang yang mengasihi dia. Ayub mengasihi Allah enggak? Paulus mengasihi Allah enggak? Endingnya kayak apa? Ayub dikembalikan, bahkan anaknya dikasih yang lebih cantik, hartanya berlimpah lebih. Endingnya Paulus Roma 8 ayat 28 berlaku untuk Ayub, berlaku untuk Paulus enggak? Kayak apa penyelesaiannya? Ini harus diselesaikan, ngerti maksudnya? Kalau enggak kemasukan teologi positive thinking, orang Israel dibawa muter 40 tahun. Ada maksud Tuhan untuk membentuk. Pada akhirnya orang Israel akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kan sering tuh kita berbicara seperti itu. Sehingga saat ini kalau Anda mengalami sebuah problem, masalah apapun juga, gak usah sedih. Tuhan sedang membawa Anda putar 40 tahun di padang gurun. Nanti pada saatnya Anda akan dipulihkan dan Anda akan menjadi satu yang luar biasa. Semua jemaat, amin. Setan denger enggak? Saya ngomong kayak gini, setan denger enggak? Anda tidak dikasih yang terakhir itu, Anda dipotong kepalanya seperti Paulus, Anda akan menghujat Allah. Itu namanya positive thinking. Sekarang itu paling laku enggak kayak gitu. Gampang kalau saya mau pakai ayat-ayat kayak gitu. Enggak usah belajar konteks, enggak usah belajar siapa itu Allah. Tak tabrak no gitu semua. Seneng semua jemaat, pulang dapat kesenangan yang semu enggak? Ada kekuatan Allahnya enggak? Yes, aku ngalami ini tidak apa-apa. Yes, nanti aku akan luar biasa. Karena Tuhan telah membentuk aku. Dibentuk gak mari-mari. Malah dibentur-bentur di tembok. Toko ini sepi, tambah sepi. Sing nagih tambah 2 tengah ke. Sampai tutup toko ini, sampai bangkrut. Lu ini Tuhan kayak apa sih? Bedol kape Tuhan kayak apa ini Tuhan? Datang gunung setan. Pindah agama ini aja. Ini aja. Ngatut enggak? Masih percaya sama Tuhanmu? Firman-Nya tidak berlaku. Nah, sekarang saya jelaskan. Ayub, Roma 8 ayat 28, berlaku bagi dia. Paulus, Roma 8 ayat 28, berlaku bagi dia. Dengan iman yang benar. Allah bisa melakukan untuk diri Ayub, bisa enggak? Bisa. Tapi itu bukan menjadi pengharapannya Ayub. Di akhir kata Ayub enggak ngomong, dulu anakku rodok pesek titik, sekarang kamu kasih aku anak lebih bangir. Terima kasih Tuhan. Dia enggak ngomong kayak gitu loh. Dulu hartaku cuma seperti ini. Tapi sekarang setelah melalui peristiwa ini, hartaku lebih banyak lagi.
terpujilah kau Tuhan, gak apa-apa kau nyobai aku. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan melemparkan hal ini kepada seluruh jemaat. Kalau engkau mengalami sengsara, itu Tuhan lagi bentuk kamu. Gak usah ragu, nanti suatu saat kamu akan timbul seperti emas. Kayak bukit Xiangsu aja, ngerti maksudnya? Film silat itu loh. Masuk ke gurun Gobi, dilatih, dibuat, disuruh sengsara dulu. Nanti setelah melewati masa-masa sengsara, baru ilmunya hebat. Wah, keluar naga pun bisa kalah. Masa Tuhan mau bentuk kita kayak gitu? Ini pengertian-pengertian yang seperti ini harus diselesaikan. Tapi Ayub ngomongnya apa? Dulu aku cuma mendengar. Sekarang melalui peristiwa ini aku bisa melihat engkau. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Ayub gak? Ngerti maksud saya? Lu terus kalau Paulus kayak apa? Kepalanya sampai putus kayak apa? Hari ini saya mau tanya. Seumpama hari ini Paulus gak diputus kepalanya. Terus Paulus sekarang ini setelah itu happy ya, wah luar biasa. Kamu masih punya iman. Kamu masih bisa berkata Tuhan pakai Paulus secara luar biasa. Melalui peristiwa Paulus kepalanya dipotong. Sampai kapanpun juga. Ya, Tuhan pakai Paulus. Dan kita bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri Paulus. Sampai mati pun dia tidak menyangkal iman. Itu dia bisa kayak gitu kayak apa? Karena Roma 8 ayat 28 itu Allah yang bekerja, Allah yang melakukan. Sehingga di dalam Roma pasal 8 ayat 32 kau akan siap menghadapi pedang, menghadapi ketelanjangan, menghadapi apapun juga. Karena Allah yang bekerja dalam hidupmu. Yang goblok dalam hidup kita itu apa? Pada waktu pengertiannya Allah bekerja dalam hidup kita itu tidak dijadikan happy ya happy ye. Kalau endingnya enggak enak. Coba kalau endingnya enak, tak tunggu-tunggu. Nanti enak, baru seneng. Ini yang salah. Kalau Allah bekerja dalam hidup kita, kita harus pegang di dalam kedaulatan Allah. Rencananya itu baik enggak? Baik. Kita enggak tahu loh. Kita punya keluarga, mungkin cacat. Bukan kesalahan kita, bukan kesalahan siapapun juga. Tapi Tuhan izinkan kita punya anak mungkin cacat atau apa. Kita tidak tahu ada maksud Tuhan melalui hal ini yang terbaik untuk hidup kita. Syukuri, berterima kasih sama Tuhan. Ayatnya ada enggak? Ada. Ayatnya dari mana? Ada orang datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada orang akhir tangannya kreple. Matanya buta, gak bisa ngomong. Itu salah nenek moyang kita. Salah bapak kita. Atau salah siapa? Tuhan ngomong apa? Itu bukan salah siapa-siapa. Tapi melalui anak itu Tuhan ingin supaya kamu tahu bahwa aku ini Allah yang mulia. Berarti Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat Allah. Amin. Kamu tidak sampai digaruk seperti Ayub loh. Mungkin kamu punya sesuatu rasanya di dalam keluargamu yang tidak tepat. Tapi kamu gak pernah sampai Tuhan bentuk kamu seperti Ayub. Kamu masih punya harta, masih gak sampai digaruk sama beling. Tapi melalui peristiwa itu kamu bisa sering ngomong, Tuhan kau luar biasa. Atau kamu lebih seneng ngomong, Tuhan kamu bencekno. Bisa gak terjadi? Anakmu ganteng, anakmu luar biasa, tapi anakmu membuat kamu sengsara terus. Bisa gak? Tapi anakmu yang cacat atau apa, bisa gak membuat dari peristiwa itu kamu bisa melihat Tuhan dengan baik?
Ya, bisa itu semuanya terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa Tuhan izinkan itu terjadi. Dalam rumah tangga, Tuhan bisa izinkan kita. Mungkin kita tidak memiliki anak atau apa. Ataupun Tuhan izinkan anaknya kita 12 atau berapa. Dari semua peristiwa itu kalau kita bisa melihat dalam kacamata Tuhan yang benar, kita tidak akan menyesali. Ini kita harus mengerti. Yang paling tahu, yang paling ngerti, kita harus ngerti betul-betul ya. Anak, berbicara keluarga dulu ya. Anak itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bisa kita punya anak, itu kuasa Tuhan enggak? Kalau Tuhan tidak mau memberi, berarti Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita enggak? Kalau Tuhan mau memberi anak mesti 30, itu yang terbaik bagi kita enggak? Enggak ngomong brojol kebacut iki Tuhan ini. Kalau kita bisa mengerti dengan baik semuanya itu, pasti baik. Dalam hal finansial, Tuhan kita itu bisa kalau segala sesuatu kita lihat di atas Tuhan. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita punya uang, mau kita enggak punya uang, mau kita lagi keadaan seret atau enggak seret, kita tetap bisa ngomong Tuhan itu baik enggak. Ini yang penting dalam kehidupan kita ini. Ya, belajar yang seperti itu perlu kedewasaan iman. Kalau saya ngomong kedewasaan iman, mulai kita tarik, iman itu apa? Kan kayak gitu. Sekarang banyak enggak gereja ngajari kita? Segala sesuatu kalau kamu imani dengan benar, dengan sungguh, pasti terjadi. Positive thinking lagi. Berarti kalau enggak kita imani, kalau kita enggak dapat sesuatu yang kita inginkan, berarti imannya kurang. Iki piye? Kalau kamu berani ngomong seperti itu, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan telah ucapkan, pasti terjadi dalam hidup kita. Kita bukan jadi ekor, tapi kita jadi apa? Kepala. Itu pasti. Karena dia sudah berucap gitu, anak-anak Tuhan semua jadi kepala, bukan ekor. Yes, yes, semua kayak gitu. Apa yang Tuhan ucapkan, pasti terjadi dalam hidup kita. Yes, 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 senang. Berarti kalau sudah terjadi itu kamu tidak punya iman. Kamu enggak memikirkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah ucapkan. Kamu ragu-ragu. Bacaan Ibrani pasal 11 ayat 13. Kalau kamu besok masuk di sorga, saya yakin kalau kamu punya pikiran seperti gitu pasti ditempelin oleh Abraham. Pasti ditempelin sama pahlawan-pahlawan iman itu loh. Karena mereka semua tidak menerima apa yang janji Tuhan. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, itu berarti dia tidak punya iman. Teologinya kayak gini ya. Kalau kita menginginkan sesuatu jadi tidak sampai kita capai, berarti kita nggak punya iman. Itu salah pengertian tentang imannya. Sudah dibongkar ini ya. Iman itu bukan untuk memaksakan langit. Dengan kekuatan iman kita tembak langit, kita goyang-goyangkan langit. Itu teologinya siapa itu? Ilah lain. Berhala. Berhala itu kalau ngajarkan kayak gitu. Sampai dengan apa? Elia itu. Ditore-tore tubuhnya lawannya Elia tuh. Tubuhnya disakiti semuanya. Supaya Tuhannya di sana itu ibah. Aduh sakno daripada teman tak kasih. Tuhan kita enggak kayak gitu. Ini kan pengertiannya ilah tuh. Memaksakan kehendak. Yang ekstrimnya apa? Ya itu ditore-tore tubuhnya pakai pedang itu. Dicocok tubuhnya pakai pedang itu kan memaksakan kehendak tuh. Supaya yang di atas itu ibah. Ngerti maksudnya? Dan dia bisa njocok ini karena apa? Dirasa punya iman enggak? Kalau enggak punya iman, ojo kan dijocok. Kejocok jarum aja enggak gelem tuh. Aku enggak percaya, enggak kira dia ini tak
nek tak sakiti tubuhku dia mau ngasihi. Karena dia merasa kalau iman tuh diukur cuman aku yakin dia pasti mau memberi. Ya kamu cobaan. Kalau supaya langit itu memberi apa yang kamu minta. Posono 30 hari 30 malam gak makan. Nanti masuk UGD kamu. Tuhan paling di atas ngomong ya apa? Kan diajari siapa kan? Kakek lihat film India. Hari yang ke-29 godaannya berat. Nanti ke-30 godaannya lewat berhasil. Itu imannya hebat. Cari ini sopo iman itu kayak gitu. Dongeng gitu. Ini sesuatu yang salah. Ini yang gak betul. Harus diselesaikan. Kalau ibadah hanya untuk hal-hal yang menyangkut anugerah umum, itu anugerah umum suka enggak? Apa yang menjadi keinginan kita, ya, menjadi keinginan kita supaya tercapai dengan cara kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau tujuannya ibadah itu cuma anugerah umum, saya tulis apa? Sama saja dengan apa? Tidak beribadah. Karena kata ibadah itu mengarah kepada Allah yang benar. Amin. Kalau tujuannya ibadah cuma menginginkan sesuatu sifat yang tidak kekal. Anda datang di Efrata ini salah. Ke gereja ini. Karena di gereja ini tidak sedang mengajarkan supaya Anda memperoleh sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Bukan. Yang diajarkan itu adalah sesuatu yang nilainya kekal. Yang tidak kekal itu pasti mengikuti. Ayatnya di mana? Kan kayak gitu lah. Nah, kita buka Roma saja. Roma 8 itu ya. Kan dikasih tahu. Kalau Yesus sudah diberikan untuk kita. Supaya kita memperoleh hidup. Masakah Allah tidak memberikan segala sesuatu supaya kita ini hidup? Hidup itu menyangkut apa? Ya mangan. Gitu. Pokoknya mangan lah. Bener gak? Kebutuhan hidup. Bener gak? Tapi kalau makannya minta yang, aku makan minta steak yang harganya 1 piring itu 10 juta atau berapa. Itu bukan kebutuhan hidup, itu gaya hidup. Kalau kamu mau memaksakan seperti itu, nyogoi langit. Keliru ke Efrata. Gereja Tuhannya Efrata tidak sedang ngajari itu. Tapi kalau gereja yang lain saya tidak tahu. Kalau ajaran-ajaran lain tidak tahu. Kalau di sini yang diajarkan. Di mana Romanya? Tidak dikeluarkan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Tidak mungkin. Dia akan memberikan segala sesuatu untuk kita. Kalau cuma sekedar hidup aja, aduh. Asal kamu kerja, pasti Tuhan kasih. Tetapi kasihnya ya burger harganya berapa? 13.000 lah ya. Kalau kamu kepingin, aku kalau gak makan apa? King Burger yang harganya gede. Berarti ini kurang iman. Ya salah. Untung-untung gak dikasih kompiang. Makan kompiang bisa hidup enggak? Sama tuh, bener enggak? Nah ini sebuah pengertian tentang Allah yang betul. Tapi sekarang rame. Kalau apa? Kalau kamu anak Tuhan, kalau kamu punya iman, kamu jangan cuma minta sepeda motor, minta Lamborghini. Yang ngomong sendiri gak mau minta, gak punya. Kan dibodohi tok, gitu loh. Ya, kita ini mengerti dengan baik. Sekarang kita mau masuk lagi di dalam. Ini terakhir kok. Kalau tujuan ibadah hanya anugerah umum sama saja dengan apa? Tidak beribadah. Dikatakan di dalam apa? Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Matius pasal 6, 31, 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir
Dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Ini tentang kehidupan enggak? Loh kok enggak ada kata-kata, apa namanya, kok enggak ada sepeda motor apa-apa. Berbicara hidup, sini gitu toh ya. Enggak usah khawatir. Tiga-duanya apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya. Aduh, kalau cuma sekedar makan tok, Yesus tak perlu mati di kayu salib. Kalau dia Allah mau datang di dunia sebagai manusia, dia mau mati untuk kita, memberikan hidup bagi kita, itu dia lakukan. Terus dia sudah lakukan kayak gitu. Kan tujuannya bukan setelah kamu percaya langsung kamu diambil ke surga, enggak toh. Bener gak? Setelah kamu percaya, kamu tetap ada di dunia ini supaya jadi terang bagi dia enggak? Bagi terang toh. Ini secara logika loh ya, aku bicara secara logika ya. Kalau menjadi terang, supaya menjadi terang bagi dia, kalau kita orang pilihan Allah, Tuhan pasti kasih kita hikmat enggak? Hikmatnya itu macam-macam enggak? Supaya kita kalau jadi kepala keluarga, kita pasti caranya kayak apa nanti suatu saatnya kita masih bisa bekerja dengan baik. Untuk mencukupi keluarga, bener ya? Pasti itu. Masa setelah dia memberikan hidup bagi kita, terus kita ini sudah bekerja sungguh-sungguh, kita lakukan kebenaran firman Tuhan, dia tidak sertai kita. Terus kita ini jadi orang yang kasih aku makan. Gak mungkin. Sehingga ayat berkata apa? Orang yang cinta Tuhan, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Benar gak? Itu karena apa? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan melalui apa? Hikmat supaya semua orang memuliakan dia melalui orang-orang ini. Loh itu kok aja anak Tuhan masih minta-minta. Udah dikasih hikmat. Dari sini malas kerja atau apa. Ini komprehensif dalam firman-Nya. Nah, hal yang terpenting di dalam hidup ini apa sekarang? Kalau kita bisa benar-benar mau narik ya segala sesuatunya. Roma pasal 12 ayat 1 mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya tadi itu ya. Itu yang pertama kita kenal di dalam Roma 8 ayat 28 toh. Allah turut bekerja dalam segala waktu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang lebih luar biasa sekali itu apa? Apabila kita mengenal Allah dengan benar. Saya ulangi lagi ya. Khotbah yang kemarin ini kita tutup langsung. Dalam kehidupan kita sebagai manusia ini, kalau saya ngomong adalah makhluk yang benar-benar Allah cintai. Kenapa kok kayak gitu? Aku gak mengerti. Tapi nyata. Dari segala ciptaan Allah. Dari segala ciptaan Allah loh ya. Yang paling dikasihi Allah itu apa? Manusia. Buktinya di mana? Mau anakmu jelek, mau istrimu jelek, mau kamu jelek. Ya, mau siapapun jelek. Kamu percaya? Kamu adalah manusia yang dikasihi Tuhan. Apalagi kalau anakmu, istrimu, siapapun juga yang jelek-jelek itu semua. Saya ngomong jelek loh ya. Kalau ganteng ya rasanya dikasihi Tuhan, itu pinter kasih Tuhan. Jelek, bodoh, oon, campur jadi satu. Yes. Ya. Tapi kalau dia bisa kenal Tuhan, kalau dia cinta Tuhan, berarti adalah orang-orang yang dipilih, yang dikasihi Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mengasihi orang-orangnya kayak gini, ojo dihina. Ya, jangan menyesal. Apapun bentuknya dalam hidup kita saat ini, apapun bentuknya dalam hidup kita saat ini, apapun yang harus kita hadapi dalam hidup kita saat ini, kita harus tahu rencana Tuhan itu baik adanya dalam kehidupan orang yang dikasihi Dia. Segala makhluk ciptaan Allah, sekarang saya mau ngomong lagi ya tentang Allah ya, lama tidak berbicara.
Allah itu menciptakan matahari dengan berapa planet. Dia mau menciptakan dari 1000 planet. Semua planet itu dikasih hunian manusia, dia bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa kok taruh di bumi? Kalau kita berani ngomong kayak gitu, kita menghujat Allah. Kenapa? Gak perlu dipikirkan hal yang itu. Karena tidak ada di dalam firman Tuhan. Kalau kamu mikir itu, kamu pasti akan menentang firman Tuhan. Saya ulangi ya. Kalau kita berpikir, kenapa sih Allah ini menciptakan manusia ditaruh di bumi tok? Kok gak seluruh planet itu dikasih manusia. Terus aku bisa ngelencer ke Mars, ketemu orang Mars. Gitu, ketemu gini. Bisa gak Allah lakukan itu? Bisa. Kenapa Allah tidak lakukan itu? Kalau kita mulai berpikir seperti itu, kita menghujat Allah. Tak percaya? Cobaan mikir itu. Lama-lama kamu kan menghujat Allah. Bosen aku di dunia ini. Kenapa Tuhan ciptakan aku di dunia ini? Taruh di planet lain apa? Ketemu di orang lain apa? Bosen aku di Indonesia. Aku cantik, coba aku diciptakan di Tibet. Kan enak ketemu orang Tibet. Aku jadi bangsa Tibet, lebih enak gini. Anda kan menghujat Allah lama-lama. Tapi coba, mulai kita berpikir. Segala sesuatu yang Allah lakukan kepada diri kita sebagai manusia. Dia memiliki rencana yang baik. Yang luar biasa mengasihi kita. Dari seluruh ciptaannya dalam dunia ini. Dia mengasihi kita secara luar biasa. Dia menomorsatukan kita ini secara luar biasa. Buktinya apa? Nah ini ada ayat-ayatnya kalau ini. Ini mana? Kalau Anda sudah tahu semua, kita tutup dengan doa. Bukti bahwa rencana Allah itu begitu baik kepada kita. Sekarang kita mulai pikir, kalau kita punya Allah, ya, kita percayai dia baik. Kita percayai dia itu luar biasa sama kita. Tapi dasarnya apa? Saya kembalikan lagi, kalau dasarnya cuma anugerah umum, dikasih kue tiaw, kasih rumah baik, suami baik, istri baik, cuma dasarnya itu tok, kamu akan menghujat Allah pasti. Contohnya siapa? Ayub, kalau dia tidak benar-benar kenal Allah dengan benar, cuma karena dia ngomong Allah itu baik, rencananya baik dalam hidupnya, ya. Cuma karena dia dikasih anak baik, cuma dikasih rumah baik, cuma dikasih harta kekayaan semuanya baik. Suatu saat Allah ambil, dia kecewa enggak? Tapi dia enggak kecewa, itu saya heran. Kenapa? Karena firman Tuhan belum ada. Firman Tuhan belum tertulis dengan rapi, ya toh. Tapi Ayub kok saya tidak kecewa. Itu bingung saya nyari, tidak ketemu. Yang dipegang Ayub itu cuma satu. Dia berbicara tentang kedaulatan Allah. Pada waktu saya baca kitab Ayub itu. Dia tidak berani melanggar kedaulatan Allah. Dia tidak berani melanggar kemahatauan Allah. Waduh, itu berarti benar-benar iman yang... Kalau kita ini sudah dikasih firman Tuhan. Saya kasih tahu ya, Ayub itu kekuatannya di mana ya. Dia ngomong, dia itu imannya itu bertumbuh. Bahwa Allah ini melakukan ini kepada dirinya. Bukan karena Allah sentimen sama dia. Bukan karena Allah ini apa sama dirinya. Dia tahu, cuma dia sendiri yang tidak kuat. Dia bingung. Tapi dia berani berkata Allah ini tetap baik. Allah ini luar biasa, pada akhirnya dia ngomongnya apa? Engkau menciptakan binatang-binatang. Ayub itu diajak sama Allah ke kebun binatang itu loh. Kita sering enggak ke kebun binatang, tapi yang kita lihat itu apa? Kita pernah ke kebun binatang ngomong sama anak kita. Waduh, Tuhan itu luar biasa, lihatin. Bisa nyiptain gajah gede kayak gini.
Tapi mangannya kacang. Kok bisa gede kayak gini? Yoyo aja makannya sembarang gak segede gajah. Kan kayak gitu. Ya toh? Harimau gak pernah makan sayur, kok gak pernah sembelit? Nah, ini kita, Ayub dilihatkan binatang. Waduh, binatang ini, buaya ini kalau gak tangan Allah yang menahan, dia masuk di kota, habislah seluruh kota. Ada satu tangan yang bekerja, ada satu tangan yang menjagai, ada satu tangan yang memiliki rencana di dalam tatahan rancangannya. Dan kalau dia masuk dalam bagian ini, dia tahu, aku tak akan goyang karena Tuhanku ini ada rencana yang baik dalam hidupku. Karena dia tetap mengakui bahwa Allah itu baik. Kebaikannya itu bukan karena dia tadinya dibuat kaya, bukan. Sampai tetap dia dalam keadaan miskin, sampai dia dalam keadaan hancur, dia ngomong sama istrinya, kamu maunya ngapi doa dari Allah. Yang kelihatannya jelek menurut manusia kamu tidak mau, kamu wanita senting. Wih, itu luar biasa. Padahal firman Tuhan belum tertulis dengan baik. Yang lebih edan lagi, kita ini loh yang ngomong beriman kepada Kristus, cinta Yesus, mengerti rencana Allah itu baik. Tapi suka ngomel-ngomel enggak? Covid aja banyak yang ngomel enggak? Tuhan, dek mana sih matai Tuhan ini? Mosok gereja ya sampai ditutup. Mosok kayak gini. Mosok usaha aku kayak gini. Mosok kayak gini. Gak bisa tetap ngomong, Tuhan baik. Ini perlu, karena situasi ekonomi sekarang lebih berat enggak? Berat. Semua orang menjerit berat situasi ekonomi. Tapi sebisa kamu memiliki iman percaya bahwa dia tetap baik dalam hidupmu. Tetap tenang. Tetap di Filipi pasal 4 ayat 4 berlaku dalam hidup kita. Karena kita tetap di dalam Tuhan. Nah, kekuatan kita berbicara tetap di dalam Tuhan itu di mana? Kita lihat sekarang. 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Ianya yang besar toh. Ia ini mengarah kepada diri Kristus toh. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih untuk apa? Untuk mati bagi kita ini loh. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti masuk dalam bagian rencana Tuhan enggak? Bahwa kita ini loh. Semua makhluk ya. Saya ulangi kembali ya. Semua makhluk dalam ciptaan Allah ini. Enggak ada yang bisa seperti Allah. Benar toh? Pasti semuanya jatuh. Pasti semuanya hancur. Berapa kali saya sampaikan, banyak orang yang bantah pada waktu itu, iya manusia ini lemah karena manusia terdiri dari daging, sehingga bisa dosa. Coba tidak ada daging, tidak dosa. Malaikat itu tidak punya daging, ciptaan Tuhan, tetap dosa enggak? Malaikat dosa jadi siapa? Setan, benar enggak? Yang tidak bisa dosa, cuma Allah. Allah tahu hal ini. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah merancangkan bahwa dia akan menjadi penebus bagi kita. Wah, itu luar biasa itu. Dan bukan itu saja. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Ya, bahwa dia sudah lakukan itu semua. Dia memiliki rencana itu semua. Dan pada waktu kita hadir dalam dunia, dia tetap bekerja, dia yang lakukan. Di dalam 1 Petrus pasal 2, coba kita lihat. Satu Petrus pasal 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Loh, ini harusnya menjadi satu barometer kesenangan kita luar biasa. Nanti maksudnya? Dipilih sesuai dengan rencana Allah.
Berarti kita ini dipilih di dalam di era sebelum ada, dia sudah memilih kita. Terus kita bantah, loh apa caranya milih? Kamu sudah menghujat Tuhan. Kamu gak akan suka cita. Kata-kata dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ini itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang sembarangan rancangannya. Rancangannya baik. Dia sebelum menciptakan segala sesuatu, dia sudah memiliki rancangan. Dia sebelum bergerak, dia memiliki rencana. Dan itu Allah yang kita sembah. Saat ini kondisimu apapun juga, percayalah, kalau berdosa minta ampun. Karena engkau adalah bagian dari orang yang dipilih. Cepat kembali kepada dia. Pasti dia kasih jalan kepadamu untuk benar. Dikuduskan oleh Roh. Kita bisa kudus itu aja karyanya dia dalam hidup kita. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Itu dia lakukan dalam hidup kita. Terus kita bantah. Dikuduskan. Ya toh? Terus supaya taat. Mana aku taat ini karena aku. Gak akan bisa kamu. Kekuatan kamu untuk taat kepada Allah. Yang di luar kemampuan otakmu yang terbatas. Taat kepada sesuatu yang tidak terbatas. Itu tanpa kekuatan Allah hadir dalam hidupmu. Kamu gak akan bisa. Ayat terakhir saya buktikan. Di dalam Matius pasal 9, anak kaya yang orang kaya itu loh. Yang mau datang kepada Yesus. Dia ngomong apa? Aku sudah melakukan segala ritual agama. Tapi tujuannya, esensinya itu tidak sesuai dengan Injil. Gak akan bisa sampai. Itu anugerah. Dan kalau hari ini, kondisi kita ini kayak apa posisinya saya gak tahu. Tetapi kalau kamu adalah orang yang telah menerima rancangan Tuhan dan sudah menerima kepastian kamu adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Gak usah takut apapun di dalam kehidupanmu. Kamu mungkin akan mengalami keterpurukan. Kamu mungkin akan mengalami pedang. Kamu akan mengalami apa. Tapi kalau kamu tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Segala kesengsaraanmu. Segala penderitaanmu yang diukur oleh dunia ini. Mungkin kamu gak punya duit. Mungkin kamu dalam keluarga kamu disakiti. Mungkin karena apa saya gak tahu semuanya. Tapi karena itu bukan karena kamu berdosa. Tidak usah takut. Rasul Paulus ngomong di firman Tuhan apa? Aku menerima hukuman, aku mengalami kesakitan yang seperti ini. Dikira aku ini menjadi lemah. Tapi aku semua karena Kristus. Tubuhku boleh jadi lemah. Tapi rohku makin menyala-nyala melayani dia. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Karena dia tahu. Dia bagian dari rencana Tuhan yang kekal. Amin. Ini dipegang dalam hidup kita. Kalau kita tidak pegang ini, dunia makin hari makin berat gak? Dunia makin hari makin jahat gak? Orang gak tambah baik, orang tambah jahat sekarang. Semua. Ya. Tapi kalau kita ada dalam bagiannya. Dan kalau kita tahu persis, aku adalah orang yang masuk dalam rancangannya. Saat ini aku ngalami kesengsaraan. Semua orang seperti sakit bersalin. Semua orang menderita. Tapi kalau penderitaan itu bukan karena aku dosa. Aku tetap harus bersuka cita di dalam dia. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan.